Merah rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali para penonton dan para subscriber. Saya akan menceritakan lagi tentang hal misteri, yaitu kisahnya misteri Disambat. perjalanan orang disambat Suatu pernikahan. di suatu pernikahan, yaitu mungkin pernikahan di alam gaib. Seperti apa ceritanya? Seperti apa Dan ceritanya? saya akan menceritakan dari narasumber biar menceritakan langsung. Pak Sofan. Pak Sofan. Pak Sofan, monggo persilakan cerita tentang hal keanehan ataupun yang disebut misteri yang dialami temennya Pak Sofan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pamungkas, Nggih. saya pernah diceritain oleh teman saya, ya ini lebih dari akrab mas, Iya. inisialnya ZA. Tapi setelah tak selusuri, saya masih ada hubungan saudara dengan orang ini. Saya ke sana panggilnya katanya. Iya. Ini teman saya ini kesehari-hariannya mas, di samping profesi-profesi yang lain, ini keahliannya pinter itu mas, apa namanya? Fotografer. Fotografer. Oh, fotografer. Iya, yang pakai kelis itu ya. Iya. Di suatu ketika teman saya ini dapat order job katakanlah dari temannya orang petunjungan. Ya. Orang petunjungan, ya. Inisialnya SD. Nah, itu yang orang petunjungan profesinya apa? Yang orang petunjungan ini profesinya rias pengantin mas, Tata rias ya. tata rias. Jadi teman saya itu yang inisial ZA diberi order atau job untuk fotografer. Yang satunya lagi anak Bulakamba mas Pamungkas. Ini dia di itu mas, apa namanya? Itu Kameramen. Iya. Di satu ketika jatuhlah waktu yang dipesan oleh seseorang dari Cikura mas. Cikura berarti Guci ya. ia wilayah Kabupaten Tegal yang mau menuju ke Guci. Jadi kalau kita masih lurus, kalau ke Cikura belok, kita harus belok kiri. Ketika datang waktunya, Itu pesannya mulai kapan? nah ini yang jadi heran, pesan meriasnya Mas Pamungkas ini 2 tahun sebelumnya, Cukup lama ya. cukup lama. 2 tahun sebelumnya jatuh hari pengantin, ini sudah dipesan, ya, sudah dipesan. Ya. Misteri. Ya, sangat misteri Mas Pamungkas. Ketika jatuh waktu, ya ini berarti teman saya berangkat Ya. ya dari pesantunan lah, memang pesantunan ya. Santunan berangkat menuju ke petunjungan. Ini kalau teman saya mulus mas, tidak ada halangan sampai ke petunjungan normal. Tapi temennya satu ini yang bagian Tata rias, bukan yang kameramen yang anak Bulakamba. Ini karena ketika mau ke petunjungan niat mampir dulu di mertuanya, sehingga ini lewatlah ke Selatri. Ini heran mas, yang temennya yang satu ini perjalanan dari Selatri dari Bulakamba menuju ke petunjungan yang muter itu sampai 4 kali ini motor bannya jebol. Waduh. Sehingga berangkat dari Bulakamba jam 7 sampai ke petunjungan sampai jam 11. Kalau dihitung normalnya
Ya, paling setengah jam lah mas. Wah, misteri Iya, juga ya. misteri. Cukup aneh. Setelah kumpul, teman saya yang inisial ZA berkumpul di situ, ya dengan yang memberi job, Iya. yang inisial SD itu, yang tukang rias pengantin itu berkumpulan di situ. Berangkatlah bareng-bareng menuju ke Cikura, katakanlah jam setengah 12-an mas. Siang ya? Siang belum zuhur. Tapi sampai ke Cikura, ya ini di sana gelap mas. Gelap. Seolah-olah jagat-jagat menjelang maghrib. Petang. Iya, jadi teman saya dengan rekan-rekan yang lain, ini orang cukup banyak mas. Teman saya inisial ZA bawa teman, yang dari Bulakamba yang kameramen juga bawa teman, tukang rias yang orang petunjungan juga membawa teman. Akhirnya disitulah terbentuk rombongan ya mas. Sampailah bareng-bareng di Cikura. Yang mereka itu bingung, loh kok erep gitu loh. Aneh juga. Aneh ya. juga mas Pamungkas. Kok erep Perjalanannya ya? ya. Kok erep ya? Akhirnya udahlah memang kok erep. Mulai dari situlah mereka ini bingung. Kok erep ya? Padahal dari petunjungan cuma jam 12. Normalnya paling 1 jam mas. 1 jam mas. Kalau 1 jam mestinya sampai ke sana jam setengah 1. Iya. Tapi ini erep sampai ke Cikura. Sehingga teman saya beserta rekan-rekan itu bingung. Tapi karena memang sudah dapat pesanan dan di dalam rangka bertanggung jawab, akhirnya sesuai dengan kerjanya masing-masing mas. Iya. Ya, ini orang petunjungan yang rias pengantin, Bulakamba. yang persiapan dengan riasannya. Teman saya ya persiapan dengan fotografernya. Yang Bulakamba persiapan dengan kameramennya. Ya, ini 2 anak ini atau 2 orang ini, teman saya yang inisial ZA dan yang dari Bulakamba kan nunggu mas. Iya. Nunggu apa? Nunggu pengantin yang dirias. Iya kan? Karena yang mau difoto atau yang mau di shooting katakanlah, ya kata orang yang nggak hafal mau di shooting kan nunggu mas, nunggu dirias. Nah, waktu sampai di situ acaranya ramai apa sepi di situ pas sholat? Iya, ini yang saya mau ceritakan Iya. ya. Nah, sampai di situ, ya, itu ada dangdut mas. Dangdut. Ada dangdut. Berarti ramai dong. Rame. Ada urgent ya. Iya, ada dangdut. Nah, sambil menunggu pengantin itu dirias, itu teman saya yang inisial ZA joget mas. Joget. Nyawer atau enggak? Iya, kurang tahu itu. Iya, saya nggak terlalu detail bertanya, tapi yang jelas ikut joget bareng. Iya. Saya bilang, pernahnya saya ke sana, mas. Saya ke sana ngundangnya gue jogetnya karo siapa yang kayaknya joget karo wong-wong gitu loh. Jogetlah di situ teman saya rame-rame. Ada dangdut mas, ada dangdut. Nah, setelah karena teman saya dan yang anak Bulakamba ini kan ingin melihat mas sampai sejauh mana ini pengantin dirias. Iya. Ya. Ini yang aneh mas Pamungkas. Ini yang aneh dan yang misteri. Ketika pengantin perempuan ini pipinya disentuh oleh yang rias, yang orang petunjungan, itu lampunya mati. Lampunya mati. Setiap yang disentuh pipi, tep, itu mati. Loh, kok mati? Ya. Nanti kan pindah mas. Iya. Pindah pindah bagian yang lain. Jadi kalau yang disentuh bukan pipi, itu lampu nyala lagi. Aneh ya. Misalkan ini yang disentuh Iya. bagian ini, nyala lagi. Nanti kalau sampai ke pipi, mati lagi. Ya akhir rombongan itu memberi semacam peringatan atau mengajak ke tukang rias itu yang inisialnya SD. Iya. Coba kamu sebisa-bisanya membaca ayat Quran, sebisa-bisanya. Akhirnya itu nurut mas, ya membaca Anas dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata dibacakan ayat Quran, ini lampu sampai selesai nyala terus. Ya walaupun disentuh pipinya, tapi kan heran. Loh, kok nggak mati? Tapi setelah dibacakan itu, segitu mas. Kayak penangkal ya membaca. Iya, ayat itu. sampai itu rampung. Jadi 2 orang ini kan nunggu sih mas, Iya. nunggu pengantin ini dirias.
Ya belum aktif loh mas. Foto kan nanti mulai ketika pengantinnya sudah sudah disiapkan di tempat duduk pengantin, baru nanti baik fotografer maupun kameramen itu kan setelah selesai mas pengantin itu dirias, kemudian kedua pengantin itu ada pengantin laki-lakinya mas di situ, Ada di situ. ada di situ, kemudian berdua itu disijil. Ya. Sosoknya seperti apa pengantinnya itu? Biasa manusia, Biasa. kayak manusia normal. Sudah mas mulai, tapi hanya satu mas, saya pesan itu kata orang yang punya hajat, Iya. yang bapak-bapak, mas saya pesan, saya wong Tegale, mas nyong pesen gitu. Pesen apa pak? Dulu mas, ketika sampean moto, cari bahasa Tegal, sampean nyoting, tulung pengantin lanange, orang usah dijukut. Pengertiannya orang yang dijukut, Gambarnya. Dipotong. iya dipotong ya mas. Iya. Lah, ini antara teman saya dengan anak bulakan mbak ini kan menanyakan loh mas, menanyakan balik. Kenapa pak? Kenapa pengantin laki-lakinya Jangan diambil. jangan diambil? Lah ini jawabannya agak keras. Sudah sampai nurut saya aja gitu. Nah, ini ya tetap kalah rekan saya. Kemudian teman saya ya mulai buka mas, mulai persiapan buka tustel. Teman yang Bula Kamba mulai persiapan dengan kameramennya. Iya. Setelah teman saya ini buka pertama, chat gitu. Itu pengantin wajahnya wajah ketek. Itu yang laki-laki atau perempuan? Yang perempuannya, yang laki-lakinya nggak boleh mas, nggak boleh diambil. Ya Allah. Ya wajahnya ketek. Nah, kameramen mulai buka. Ya, begitu kameramen buka, pengantin perempuannya ya mas diambil. Loh, kok ketek? Gitu. Ya, akhirnya dia juga menanyakan terhadap teman saya itu, weh, kok masa? Kok kelihatannya ketek gitu loh? Ya saya juga begitu. Cuma dia dengan bisik-bisik mas ya kan. Iya saya juga lihatnya ketek. Cuma hanya pertama mas. Pertama buka tustel dan pertama buka kamera. Itu wajahnya ketek. Monyet lah. Ya kayak monyet. Tapi kesananya enggak. Tapi dua orang ini enggak berani mas. Enggak berani mengambil pengantin prianya. Iya. Semuanya perempuan nanti yang lain gitu. Nah, itu yang aneh. Dan yang anehnya lagi, pertama kali rombongan teman saya itu datang, padahal di situ disuguhi mas, Iya. ada apem, ada lapis dan sebagainya. Tapi rombongan sebanyak orang itu tidak ada yang makan itu. Semuanya sungkan. Semuanya sungkan, nggak makan, nggak minum, semuanya sungkan. Itu anehnya di situ. Adalah mas. Kemudian sampailah bukan saudara, teman saya yang katanya masih saudara ya, itu habislah 2 roll, ya kan? Iya. Ya di negatif filmnya itu ya. Berarti model lama ya? Model lama. Sudah lama. Tapi sudah ada syutingan waktu itu Oh, mas. iya. Ya. Yang Bula Kamba itu aktivitas kurang tahu itu rollnya berapa ya mas, saya kurang mengerti dalam dunia itu. Yang jelas untuk teman saya 2 roll. Sudahlah, acara itu ditinggal. Ini yang misteri kan, yang aneh, teman saya joget dengan orang-orang yang katanya hajatan. Iya, joget. Pulanglah mereka ke Brebes ini. Ya. Setelah ini teman saya mencari kelis atau negatif film, di rumah ini dicari. Duh, negatif film yang di Cikura mana ya? Ya kan? Iya. Padahal udah kerekam ya. Iya, sudah kerekam. Negatif filmnya mana ya yang dari Cikura? Teman saya nyari, tidak ditemukan mas. Dengan istilah lain ini hilang. Kelis-kelis yang lain ini punya desa ini, yang ini punya desa ini. Tapi kelis yang dari Cikura yang 2 roll ini itu tidak ada. Loh, kok bisa hilang? Ya. Akhirnya teman saya ini karena filmnya atau negatif filmnya hilang ini ke itu mas yang dapat job yang rias pengantin. Iya. Artinya mau laporan lah katakanlah, kok kelis saya hilang gitu loh. Tanpa adanya musyawarah mas, yang di Bula Kamba juga begitu. Kameramennya ya. Loh, kok hasil kameramennya nggak jadi, burung semua, ya kan? Ngeblur gitu ya? Iya, burung semua. Jadi ini teman saya yang yang fotografinya nggak jadi,
yang kameramen atau shooting, kata orang yang nggak hafal, ya nggak jadi. Nah, kedua orang ini mau laporan, musyawarah ke Petunjungan. Herannya orang yang pesen dari Cikura sudah ada di situ di Petunjungan. Iya, bedakal nggak janji, ya kan? Datanglah di situ. Itu yang bapak-bapak. Iya, yang bapak-bapak. Akhirnya kedua orang ini mas, teman saya dan temannya lagi yang bulan Kamba, ya tetap matur dong. Iya, lapor. Pak, mohon maaf, closing wingi katakanlah dari panjenengan yang 2 roll bisa hilang pak. Nah bapak itu kaget enggak? Nggak kaget, ini yang buat aneh. Yang bulan Kamba juga istilahnya mengatakan, mengatakan hal yang sama. Pak, mohon maaf, shootingan saya juga nggak jadi pak. Cuma bapak saya itu enteng mas ngomongnya. Mas, ya nggak apa-apa. Sampai itu moto kan nggak jadi, ya hilang. Ya paling mas, akhirnya nggak saya bayar. Karena nggak fotonya nggak jadi, saya nggak bayar sampean. Mas yang shootingan itu, ya kan? Ya nggak jadi sih mas hasil shootingannya. Ya saya nggak bayar. Tapi ini pengantinnya kan sudah ngerias, lah saya bayar. Jadi yang orang Petunjungan itu mas, yang mengasih job, itu dibayar oleh bapak itu ya misteri lah. Apa yang misteri, yang tempatnya 2 tahun sebelumnya. Ya. Ini mah, ini bayar mas, karena sampean sudah main si pengantin. Ini yang ngerias laki-laki tapi agak setengah apa, tahu sendiri dengan. Ya. Nah, setelah dibayar, pulanglah orang Cikura ini. Nah ini teman saya sanksi atau penasaran ada apa sih ya sebenarnya. Nah, akhirnya menurut cerita teman saya ke saya, kalau nggak salah 1 minggu kemudian mas, itu wilayah yang tadi Cikura itu dilacak kembali pakai roda 2. Inisiatif lah. Iya, inisiatif sendiri ke sana. Ternyata di sana nggak ada rumah mas. Nggak ada rumah. Ternyata itu makam semua. Makam. Iya. Di situ Cikura makam semua. Aneh juga ya. Iya. Ini apa namanya cerita misteri yang dialami oleh teman saya yang inisial ZA. Ini ya orang Pesantunan. Itu Mas Pamungkas. Mati gitu. Sudah gitu. Ya udah, tadi cukup jelas cerita dari Pak Sofan tentang misteri pernikahan. Mungkin yang banyak orang cerita mungkin siluman kera atau bahasa berbahasa monyet mungkin. Cukup aneh juga. Terima kasih. Bila ada kata salah yang disengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.